wabarakatuh. Baiklah Ananda sekalian, pada pertemuan ketiga ini masih pada pokok bahasan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Akan kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama menghitung dan menyederhanakan bilangan bulat berpangkat negatif dan nol. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat. Yang ketiga, menentukan hasil operasi perkalian bilangan berpangkat pecahan. Yang keempat, menentukan hasil operasi pembagian bilangan berpangkat pecahan. Dan yang kelima adalah menentukan hasil operasi bilangan berpangkat pecahan. Kita lihat bilangan bulat berpangkat 0. Perhatikan tabel berikut ini. Kita lihat yang pertama, gunakan sifat operasinya. Pada minggu yang lalu kita sudah mengenal sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ada perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Kita lihat, untuk operasi bilangan berpangkat 0 ini kita dapat dari sifat dari pembagian bilangan berpangkat. Kita lihat, 2 berpangkat 5 dibagi 2 berpangkat 5 sama dengan, menurut sifatnya, apabila bilangan pokoknya sama maka pangkatnya kita kurangkan. 2 berpangkat 5 kurang 5 sama dengan 2 berpangkat 5 kurang 5 dapat 0. Kalau hasil operasinya kita lihat, 2 berpangkat 5 bagi 2 berpangkat 5, kita kalikan angka 2 sebanyak 5 kali dan dibagi dengan kita kalikan angka 2 sebanyak 5 kali, hasilnya adalah 32 per 32. 32 per bagi 32 dapat 1. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa 2 berpangkat 0 akan sama dengan 1. Kita lihat contoh yang kedua. 4 berpangkat 4 dibagi 4 berpangkat 4. Menurut sifatnya 4 berpangkat 4 dikurang 4. 4 dikurang 4 adalah 0. Yaitu 4 berpangkat 0. Kalau hasil operasinya kita lihat, 4 berpangkat 4 kita kalikan angka 4 sebanyak 4 kali, hasilnya 256, dibagi juga dengan 4 berpangkat 4 hasilnya 256. 256 bagi 256 sama dengan 1. Dengan sendirinya 4 pangkat 0 sama dengan 1. Begitu contoh seterusnya sampai bilangan berikutnya. Dari bilangan berpangkat 0 dapat kita simpulkan untuk setiap A bilangan real tidak 0 atau tak 0, A pangkat 0 bernilai 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A berpangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Jadi berapapun bilangan berpangkat 0 hasilnya 1. 8 pangkat 0 hasilnya 1. 1 juta pangkat 0 hasilnya juga 1. Yang kedua kita lihat bilangan bulat berpangkat negatif. Jika A bilangan rasional, A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka akan didapat rumus A dibagi M dibanding dengan A berpangkat N itu akan sama dengan A berpangkat M dikurang N. Itu apabila berlaku untuk sifat pertama M-nya besar dari N. Sifat ini dapat kita kembangkan bagaimana kalau M-nya lebih kecil dari N. Kita lihat contohnya. A berpangkat 3 dibagi dengan A berpangkat 5. Menurut sifatnya A berpangkat 3 dikurang 5. 3 dikurang 5 adalah negatif 2. A pangkat negatif 2. Itu persamaan pertama. Dengan cara lain kita lihat faktornya A pangkat 3 dibagi A pangkat 5. A kita kalikan sebanyak 3 kali, A di bawah penyebutnya A kita kalikan sebanyak 5 kali, maka 3 buah A di atas dan di bawah habis, maka tinggal di atasnya adalah 1. Di bawahnya berapa A tinggal ada 2, A dikali dengan A. Itu akan sama dengan 1 dibagi dengan A pangkat 2, didapat persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan kedua, maka dapat kita simpulkan A pangkat negatif 2 akan sama dengan 1 dibagi A berpangkat 2 dari persamaan 1 dan 2. Kita lihat tabel.
Untuk tabelnya bisa Ananda lihat nanti, cermati bagaimana kita sudah belajar bilangan berpangkat 0, maka akan didapat nanti bilangan berpangkat negatif tersebut. Jadi dalam bilangan berpangkat tersebut bukan hasilnya yang negatif. Kita ambil kesimpulan apabila A berpangkat negatif N, itu akan sama dengan 1 per A berpangkat N. Atau 1 dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Maka untuk A tidak sama dengan 0 dan A bilangan real, N adalah bilangan bulat. Jadi nilai negatif ini bukan hasilnya yang negatif. 10 pangkat min 5 itu artinya sama dengan 1 per 10 pangkat 5. Jadi hasilnya adalah pecahan bilangan yang paling kecil nantinya. Kita lihat operasi bilangan berpangkat pecahan. Dia ada dua nanti, ada bilangan berpangkat pecahan, ada pecahan berpangkat pecahan. Kita lihat bilangan biasa dulu yang berpangkat pecahan. Sebelum kita masuk pada operasi bilangan berpangkat pecahan, kita lihat materi syarat pertama. Ini sudah Ananda pelajari di kelas 1. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, menjumlah dan mengurangnya harus kita samakan penyebutnya. Menyamakan penyebut dengan cara KPK. Kalau mengali pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kemudian ingat lagi materi kita minggu yang lalu. Sifatnya, apabila bilangan pokoknya sama, bilangan pangkatnya kita kalikan, bilangan kita kalikan, maka pangkatnya kita tambahkan. Kalau dia dibagi bilangan pokok sama, pangkatnya kita kurangkan. Kalau bilangan berpangkat kita pangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Kemudian bilangan berpangkat negatif tadi, A berpangkat negatif N akan sama dengan 1 per A berpangkat N. Baru kita lihat operasi yang pertama, perkalian bilangan berpangkat pecahan. Sama saja hasilnya dengan sifat operasi bilang bulat kemarin. Tapi sekarang pangkatnya adalah pecahan. Tinggal biasa saja A pangkat M bagi N dikali A berpangkat P dibagi Q akan sama dengan A berpangkat. Pecahannya, pangkatnya kita tambahkan M per N ditambah P per Q. Tinggal menambahkan. Kita lihat contohnya yang pertama. 8 pangkat setengah dikali 8 pangkat 1 per 6. Itu sama dengan 8 berpangkat 1 per 2 ditambah 1 per 6. Menambahkan kita samakan penyebutnya jadi per 6. Ini 2 kali berapa supaya per 6 kali 3. Kalau penyebut kita kali 3, maka pembilang juga kita kalikan 3. Maka dapat di sini 3 ditambah 1 dibagi 6. Berapa 3 tambah 1? 4. 4 per 6. Jadi hasilnya 8 pangkat. Kita sederhanakan 4 per 6. Dapat 2 per 3. Jadi operasi yang kita gunakan adalah operasi perkalian. Sama halnya dengan bilangan bulat. Baik pangkatnya negatif maupun pangkatnya positif. Tetap pangkatnya kita tambahkan. Menambahkan bilangan pecahan harus samakan penyebutnya. Bisa Ananda lihat untuk contoh nomor 2 dan nomor 3. Kemudian yang kedua, pembagian bilangan berpangkat pecahan. Untuk pembagian sama juga halnya dengan sifat-sifat bilangan bulat biasa. Nah, kalau dia pembagian, pangkatnya kita kurangkan. Kita ingat, untuk pengurangan bilangan pecahan, itu penyebut harus sama. Penjumlah dan pengurang, penyebutnya harus sama. Kalau dia pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa. Kita lihat contoh pertama. 5 berpangkat 1/3 per 4 dibagi 5 berpangkat 1 per 4. 1/3 per 4 kita jadikan pecahan biasa menjadi 7 per 4. Dibagi dengan 5 1 per 4, berarti kalau dibagi pangkatnya kita kurangkan. Kurang 1 per 4. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal mengurangkan saja lagi. 7 kurang 1 sama dengan 6 per 4. 6 per 4 bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Nah, bagaimana kalau dia negatif? Nomor 2 biasa saja ya. Kalau ada bilangannya, berarti bilangan kita bagi dengan bilangan, variabel kita bagi dengan variabel. 12 bagi 4 dapat 3. Nah, B ini karena pangkatnya kita, karena bilangannya kita bagi, pangkatnya kita kurangkan. Nah, bagaimana kalau dia negatif? Ya sama. Untuk yang nomor 3, hasilnya juga
akan sama. Jadi kalau bilangan dapatnya 2 berpangkat min setengah harus kita jadikan positif, maka dapat sama dengan 1 dibagi 2 berpangkat setengah. Jadi pada prinsipnya sifat pembagian, perkalian dan pemangkatan baik dia bilangan bulat maupun bilangan pecahan itu hasilnya sama. Terakhir kita lihat perpangkatan bilangan berpangkat pecahan. A berpangkat M per N dipangkatkan P itu akan sama hasilnya. Menurut sifat kemarin, apabila dia bilangan berpangkat kita pangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Berarti N dikali dengan P per N. Atau A berpangkat M per N dipangkatkan P per Q, maka hasilnya A berpangkat M kita kalikan dengan P, N kita kalikan dengan Q. Kita lihat, bisa Ananda lihat contohnya dan perhatikan nantinya. Nah, kemudian setelah belajar materi tersebut, Ananda tetap menyalin materi tersebut dalam buku catatan Ananda sekalian. Catatan tidak dikumpulkan, tapi sewaktu-waktu akan Ibu kumpulkan nanti. Tapi akan Ibu beritahu kapan catatan akan dikumpulkan. Mungkin sebelum kita ujian nanti atau ujian mid semester nanti akan Ibu beritahu. Ada beberapa soal yang akan Ibu berikan setelah kita belajar materi tadi. Soal tersebut ada 1 dan 2 soal. Nah, soal disalin setelah Ananda mengerjakan soal tersebut, setelah Ananda mencatat catatan atau materi yang sudah Ibu berikan dengan rapi dan jelas. Setelah selesai mencatat baru Ananda kerjakan. Ada 2 soal yang Ibu berikan. Dari nomor 1 ada A sampai H, nomor 2 dari A sampai G. Untuk mengerjakan soal ini tetap dalam buku catatan. Kenapa Ibu kasih soal selalu? Supaya Ananda lebih paham dan mengerti materi yang Ibu ajarkan tadi. Apabila Ananda bisa mengerjakan ini, maka Ananda sudah paham dan mengerti apa yang Ibu terangkan. Bu, nanti kalau Ananda bertanya bagaimana hasilnya, nanti akan Ibu lihat. Coba Ananda kerjakan saja dahulu. Jadi ini tidak untuk dikumpulkan ya Ananda. Nah, kerjakan ini, kemudian terima kasih, selamat belajar dan semoga Ananda selalu sukses. Pesan Ibu terakhir, nah untuk latihan dan PR, Ananda bisa kerjakan soal uji coba kompetensi halaman 40 dari nomor 1 sampai nomor 24 dari buku Erlangga, dan soalnya dibuat langsung dijawab tanpa membuat optionnya atau ABC-nya. Jadi nomor 1 soalnya dikerjakan, kemudian jawabannya apa, jalannya yang penting. Ada 24 soal. Kemudian boleh Ananda ansur dari sekarang. Misalnya hari ini kita belajar ada 4 soal yang dikerjakan, kerjakan 4 dulu, nanti disambung lagi, boleh diansur. Soal apabila buku Erlangganya tidak ada, nanti soal akan Ibu fotokan dan Ibu kirim lewat WA. Kemudian untuk LKS juga Ananda kerjakan. Setelah Ibu mengajarkan, apabila ada soal yang bisa Ananda kerjakan di LKS, kerjakan. Yang Ananda kerjakan LKS hanya soal tugas individu saja, yang kelompok tidak usah Ananda kerjakan. Jadi latihan dan PR ini Ananda kerjakan di buku latihan atau di buku PR salah satu ya. Dan buku Ananda harus Ananda sampul. Buku PR dan latihan disampul pakai kertas kacang atau kertas coklat tersebut. Untuk LKS tidak usah Ananda sampul. Kemudian LKS dan buku latihan soal yang Ibu berikan nanti itu akan dikumpulkan setelah pokok bahasan kita atau bab 1 kita selesai. Apa bab 1 selesai? Bilangan berpangkat dan bentuk akar selesai. Nah, ini akan Ibu beritahu nanti kapan selesainya. Setelah hari ini, apabila Ibu bilang materi kita habis, Ananda kerjakan minimal 1 minggu lagi baru nanti dikumpulkan. Jadi kapan Ananda mengumpulkan buku latihan dan PR akan Ibu beritahu berikutnya. Kemudian catatan juga, catatan tetap Ananda kerjakan dengan rapi, bersih, dan soal-soal yang Ibu berikan juga Ananda kerjakan dalam buku catatan, kecuali nanti PR yang dari buku Erlangga.
Untuk soalnya, Ananda tidak perlu beli buku Erlangga juga, boleh pinjam sama kakak, boleh pinjam sama kakak tetangga, dan boleh juga nanti kalau tidak bisa nanti soalnya akan Ibu fotokan. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Untuk materi kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.